Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan kembali berkenalan dengan KineMaster. Oke, tampilan di awal ini seperti ini, tapi biasanya teman-teman baru pertama kali menggunakan tidak ada thumbnail di samping-sampingnya ya. Kotak-kotak ini thumbnail. Nah, ini beberapa karya yang sudah saya coba buat. Kalau misal di sebelah kirinya itu ada gambar TikTok sama gambar YouTube. Tengah-tengahnya lingkaran orange ada tanda plusnya. TikTok dan YouTube ini salah satu untuk tutorial. Jadi kalau teman-teman mau cari tutorial atau beberapa sampel video dengan menggunakan KineMaster yang bagus-bagus, bisa dilihat di TikTok atau di YouTube-nya. Nah, aplikasi yang saya gunakan adalah KineMaster yang berlangganan atau berbayar, jadi tidak ada watermarknya. Kalau teman-teman menggunakan yang belum berlangganan, itu biasanya ada watermarknya dan ada beberapa aplikasi premium atau tools premium yang tidak bisa digunakan. Tapi bedanya nggak terlalu jauh, masih bisa menggunakan yang biasa seperti ini. Nah, ketika kita klik lingkaran besar orange tadi, ini akan muncul pilih aspek rasio ya. Jadi ada 16:9, 9:16 dan 1:1. Kita gunakan yang 16:9. Di awal biasanya akan langsung muncul media browser ya. Kalau kita checklist ini tampilan awal juga ada yang biasa seperti ini. Yang putih itu hanya media dan pengaturan. Jadi di sini kita bisa klik media atau kita klik yang tengah untuk mengambil foto atau video, atau kita klik media, ini akan masuk ke galeri handphone kita, atau kita ke warung ya, saya sebutnya toko atau warung nih yang ini ya, karena saya tidak menggunakan jaringan internet jadi tidak bisa terbuka. Nah, kalau warungnya kita buka, di situ ada banyak yang bisa kita download atau kita unduh ya, dari efek, backsound, musik dan sebagainya bisa diunduh di warung. Ada yang gratis, ada yang premium atau berbayar. Nah, sekarang kita belajar memasukkan medianya. Klik media, kita akan pilih background ya. Kita mau background yang mana gitu ya. Nah, kita cari sesuai dengan folder kita ya. Background, misalnya saya mau ambil background ruang kelas nih. Saya ambil background ini, ada ruang kelas ya. Kalau sudah, kita klik checklist. Nah, di sini teman-teman ketika klik ini layarnya aktif ya. Jadi ini timeline ya, yang ada garis waktunya ini timeline. Nah, kalau layarnya aktif seperti ini, dia akan muncul tools untuk editingnya. Ada klip grafis, filter warna, penyesuaian, vignette dan sebagainya. Ini untuk potong, cut ya. Kalau ini untuk pan and zoom. Jadi di sini tampilan awalnya mau seperti apa? Seperti ini. Kita fullkan ya. Lalu tampilan akhirnya mau bagaimana? Nah, kita fullkan. Misalnya begini. Tampilan awalnya dari jauh, dari jamnya misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini dengan cara menggeser-geser atau membesarkan seperti itu ya. Seperti membesarkan foto atau tampilan foto. Nah, nanti kalau kita play ya, kita play seperti ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Oke, kita udah bisa memasukkan background. Nah, untuk memperpanjang atau memperpendek durasinya, aktifkan layarnya dengan klik sampai dia jadi warna kuning. Lalu geser-geser ininya aja nih, mau berapa detik ya. Ini nggak perlu panjang-panjang, 3 detik aja cukup. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, lalu layarnya kita copy atau kita duplikat. Kenapa harus diduplikat? Biar dia muncul seperti ini, kan tadi bergerak ya. Ini bergerak. Supaya dia diam, kita duplikat dengan klik titik 3 di kiri atas, duplikat. Nah, ini kita buat jadi diam. Diam itu bagaimana? Artinya tampilan awal dengan tampilan akhir, posisi akhir itu sama dengan klik sama dengan. Oke. Nah, seperti ini dia akan diam, nggak bergerak nantinya.
Kita checklist kalau sudah. Oke, sekarang kita lihat, maka jadinya akan seperti ini. Set. Nah, jadi dia diam, oke? Nah, selanjutnya kita akan memasukkan objek atau lapisan. Sebelumnya kita udah belajar bagaimana menghapus background dengan menggunakan remove BG ya. Nah, di sini kita coba ambil, saya ambil sampel misalnya yang ini. Ya. Kita bisa letakkan di sini, kita bisa letakkan di belakang meja. Oke, misalnya saya mau taruh di belakang meja. Kecilkan sedikit biar ukurannya pas. Ya. Nah, si background ini, si lapisan ini bisa kita potong dengan pemangkasan, ya, kita pangkas supaya seakan-akan seperti ada di belakang meja. Nah, misalnya gini, ya, saya seperti berdiri di belakang meja. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita udah bisa memasukkan foto. Artinya ini menjadi sesuatu yang khas, video yang khas yang memang kita buat. Oke, nah kalau sudah di foto ini, kalau layarnya aktif ya atau berwarna kuning, kita bisa pilih animasi masuk. Dia mau masuknya kayak gimana caranya? Geser ke kanan ya, atau pop, twing muncul seperti itu, atau geser ke kiri gitu ya. Ini sesuai dengan keinginan kita aja gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya ambil misalnya geser ke kanan. Saya ambil geser ke kanan. Oke. Di bawah ini ada waktu untuk efeknya. Makin kesini dia akan semakin lama munculnya. Kalau kesini cepat, gitu ya. Nah, cepat seperti itu. Mau cepat atau mau lama. Nah, jika waktu ini tidak muncul, berarti durasi fotonya terlalu pendek. Andaikan kita klik, lalu kita geser ke sini, durasi fotonya ini bisa muncul lebih lama lagi, misalnya 3 sampai 3,5 gitu. Jadi durasi foto mempengaruhi panjang dari durasi efek yang digunakan. Misal seperti ini. Nanti jadi akan begini. Oke, nah saya sudah masuk, lalu apa yang kita tambahkan? Misalnya kita ingin menambahkan tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misalnya seperti ini. Tulisannya sudah. Nah, kalau misalnya hurufnya terlalu kaku, kita klik yang AA ini. Fontnya bisa kita ubah. Misalnya ini, ya. Kalau font banyak yang gratisan kok di ininya, di warungnya, ya. Teman-teman bisa tinggal pilih aja. Nah, tulisan ini kita mau kasih bayangan, kita mau di sini kalau mau ganti warna silahkan diganti warnanya. Animasi masuknya, animasi keluarnya. Oh iya, ini animasi keluarnya belum tadi ya. Animasi keseluruhan, misalnya mau dibikin kedip-kedip, mau dibikin goyang-goyang, ya, hujan muncul banyak dan sebagainya, itu silakan aja. Ya, nggak usah pakai pun nggak apa-apa. Animasi keluarnya misalnya memudar. Nah, ini durasinya kita panjangkan, misalnya seperti ini. Oke, nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ini kita masukkan huruf demi huruf, oke. Udah, kalau misalnya sudah, hari ini kita akan belajar, misalnya kita mau membuka kelas ya, kita mau membuka kelas, lalu kita ketik misalnya di sini, misalnya kita duplikat saja ya, biar fontnya sama, efeknya sama ya. Untuk menggesernya kita nonaktifkan layarnya, lalu kita
tahan yang lama, lalu tinggal kita geser. Seperti itu aja ya. Ini si layar ini menentukan dia tampil duluan atau tampil belakangan. Misalnya ini fotonya duluan, berarti foto duluan, setelah itu baru tulisan ya. Kalau tulisan lebih di depan berarti tulisan duluan baru foto, seperti itu. Nah sekarang kita edit ya. Hari ini kita akan belajar menggunakan KineMaster misalnya begitu. Oke. Ya. Nah kalau misalnya terlalu besar, pilihannya dua, apakah kita mau enter atau mau kita kecilkan. Oke, seperti ini. Karena terlalu besar, kita akan coba kecilkan sedikit. Nah, jadi semua tulisannya masuk ke dalam papan tulis. Hari ini kita akan berkenalan dengan KineMaster. Kita duplikat lagi. Geser lagi. Nah, ini kan hitam, berarti backgroundnya kurang panjang. Kita klik, edit lagi tulisannya. Semoga bermanfaat untuk semua. Oke, misalnya seperti ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Oke. Nah, saya menghilang, berarti sayanya dipanjangkan dulu. Sudah? Nah, ternyata masih kurang panjang. Kita buat di sini untuk apa? Seperti biasa, kalau kita mau memasukkan logo, kita mau memasukkan nama dan sebagainya, kita bisa masukkan di sini. Misalnya di sini tambahkan media, kita masukkan logo dari komunitas guru cakep dan logo lembaga misalnya gitu ya. Misalnya ini. Dibuat jadi warna putih biar terlihat. Oke. Kalau sudah, seperti biasa animasi masuknya pop, animasi keluarnya memudar. Kecil sedikit aja, nggak usah lama-lama. Lalu kita tambahkan logo komunitas guru cakepnya. Ini kecilkan sedikit, pindahkan ke tengah. Kita ubah warnanya. Checklist misalnya seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita berikan animasi masuknya pop. Oke, animasi keluarnya nggak usah karena dia ada di ujung. Oke, jadi di sini kita udah bisa memasukkan background, gambar, tulisan, dan juga setelah ini kita akan masukkan audionya. Oke.
Oke, sip, seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan tambahkan audionya. Sini ambil satu buah lagu ya, boleh dari sini. Musik ini adalah dari warungnya Ken Master. Kalau misalnya kita gunakan, dia udah no copyright ya. Jadi kalau kita masukkan ke YouTube, masukkan ke Facebook, ini nggak akan ada masalah dalam hak ciptanya. Jadi akan aman-aman saja gitu ya. Atau kita mungkin punya lagu sendiri, itu juga silakan aja ya. Hasil download gitu misalnya ya. Oke, di sini saya coba ambil lagu yang pernah di-download. Kalau misalnya kita udah dapat lagunya ya, kita tinggal klik tanda tambah. Ini misalnya ya. Kalau udah di checklist, kita lihat. Oke. Ini udah masuk. Oke. Nah, kalau misal sudah, kita akan masukkan suara kita. Misal dari sini. Ketika bilang salam, kita mau memasukkan suara salam. Ya, nah misal dari sini. Oke, kita coba rekam. Di sini klik rek. Oke, kalau sudah, ini bisa jadi antara suara saya dengan suara backsoundnya kan tabrakan ya. Berarti harus kita atur besar kecilnya. Nah, di sini udah masuk suara. Kita kasih klik di sini ya, klik aktifkan layar soundnya. Lalu kita klik amplop volumenya, klik tanda plus. Nah, geser sedikit. Lalu kita akan klik tanda plus lagi, kita akan kecilkan suaranya. Kalau bisa di bawah 10% atau di bawah 8%. Nah, 5 atau 6 gitu misalnya ya. Lalu kita geser sampai ke sini, suaranya habis. Kita kasih tanda plus lagi. Geser sedikit ke kanan. Klik tanda plus lagi, lalu kita tingkatkan sampai 100% lagi. Oke. Nah, biar habisnya smooth, kita klik di sini tanda plus. Dan di akhir video kita turunkan. Misalnya gini. Oke. Nah, kalau sudah kita akan tes. Soalnya sudah masuk, fotonya sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata terlalu kaget. Hari ini kita akan berkenalan dengan KineMaster. Semoga bermanfaat untuk kita. Oke, semangat semuanya. Salam semangat. Ternyata di sini cukup jet lag.
terlalu dekat, kita min. Oke, ambilnya dari sini. Jadi Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Ini udah wabarakatuh. cakep. Kita geser lagi ke sini. Salam semangat, wahai sahabat. Oke, sip. Sudah jadi untuk awalannya. Semoga teman-teman minimal ya ini kita berkenalan dulu. Besok baru kita masukkan video dan juga green screen ya. Ini untuk yang suaranya bisa kita ubah. Mau kalau kita malu dengan suara kita ya bisa diubah dengan efek-efek suara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau suara anak-anak gitu ya. Suara Assalamualaikum warahmatullahi laki-laki, suara bass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diambilnya normal. Assalamualaikum Karena fotonya normal ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau fotonya kayak tadi, fotonya suara anak-anak, baru saya ubah jadi suara anak-anak. Oke, teman-teman, itu aja sebagai pengantar dulu. Kalau udah, klik tanda panah ke atas. Nah, di sini kalau untuk dikirim via WA atau hanya sebatas pembelajaran di resolusi di 360 aja gitu. Tapi kalau dikirim ke YouTube minimal 720 gitu ya. Karena akan pengaruhi juga di ekspornya gitu. Ini sekitar 9 MB. Berarti video tadi besar memorinya sekitar 9 MB, bisa 10 atau 11 gitu ya. Nah, terus ini jika yang sampingnya ini laju bingkai, terus juga ada kualitas. Ini mau dibikin rendah atau tinggi, ini sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sampai di sini kita ekspor. Nanti teman-teman silakan lihat hasilnya. Oke. Oh ya, selama proses ekspor sebisa mungkin nggak meninggalkan ekspornya. Karena apa? Karena kalau misalnya ditinggalkan ini ekspornya atau batalkan, ini ada crash biasanya seperti itu. Oke, ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini bisa di-play. Videonya sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkenalan dengan KineMaster. Semoga bermanfaat untuk kita. Oke, semangat semuanya. Salam semangat, wahai sahabat. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.